Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Winarto SPD, guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat dari SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Umu Aima SPD, Kepala SD Negeri 4 Merapi Selatan. Yang kedua, Bapak Subur SPD, Kepala SMP Negeri 1 Merapi Selatan. Dan yang ketiga, Bapak Sugeng Widada MPD, Kepala SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Wawancara ini adalah memenuhi salah satu tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umu. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Bu Umu, apa kabarnya? Baik. Minta waktunya sebentar Bu ya. Silakan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atau saya tanyakan langsung dengan Ibu Umu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran di SD Negeri 4 Merapi Selatan. Bagi Ibu Umu langsung saja, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan bahwa kasus-kasusnya itu ada dilema etika atau bujukan moral? Kalau di sekolah ini rata-rata bujukan moral yang moral. Oh, berarti ada kasusnya, nanti ada yang benar dan ada yang salah. Iya. Oke. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan cara pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk yang kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau dilema etika tadi, Bu? Iya, kalau di sekolah ini kebiasaan kalau terbentur masalah moral anak atau guru, itu saya sebagai kepala sekolah, kalau itu terjadi pada guru, saya akan memanggilnya, diselesaikan secara individu dulu, kemudian dikemukakan di forum rapat secara kadang-kadang secara mendadak ataupun secara memang sudah terjadwal. Untuk di sekolah SD 4, masalah-masalah yang ada itu, kalau saya sebagai kepala sekolah di SD 4 sekarang ini diadakan rapat rutin setiap bulan, supaya kalau ada masalah tidak terlalu jauh berjalan sehingga cepat diatasi. Jadi Bunda langsung katakan bahwa langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa Bunda lakukan selama ini itu tadi, Bu ya? Iya. Berarti langsung memanggil pihak yang terkait gitu secara empat mata terlebih dahulu, mungkin di ruangan Ibu ini, Bu ya? Iya, di ruangan. Nah, dilanjutkan, Bu. Jadi hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah kita yaitu semuanya teratasi dengan cara berkoordinasi antara sesama mitra guru dan bersama staf di lingkungan sekolah ini yang menyangkut keluarga sekolah ini dengan cara mencari solusi secara bersama-sama. Kemudian pada akhirnya didapatkan suara yang mufakat untuk mencari solusi itu. Dengan ajas kekeluargaan tentunya, Bu ya. Bu, kita lanjut, Bu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu Umu rasakan sebagai tantangan nih pada saat pengambilan keputusan tersebut? Kalau sebagai tantangannya, namanya juga kita kan kalau pada saat ini Pak Wim yang saya pimpin saat ini semuanya guru-guru, semuanya berjiwa muda. Sedangkan kita kan sudah yang terpensiun, artinya jelas tantangan itu banyak, terutama masalah ini untuk urusan antara pribadi guru dengan tugas sekolah. Kadang-kadang ya kendalanya itu memang beda dengan zaman-zaman waktu masih ibu kan. Sekarang ini ya rata-rata kalau mitra ibu itu misalnya
kita ambil semuanya itu harus cepat, keputusan harus cepat. Iya, benar. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kepala sekolah. Tapi saya sebagai kepala sekolah terus memaparkan bagaimana yang pernah ibu terapkan selama ini. Waktu saya juga pernah muda seperti kalian. Nah, sehingga didapatkan hal-hal seperti ini, seperti sekarang ini, ya supaya bisa. Kalau walaupun tidak sebanding dengan yang dulu, setidaknya menyamailah. Iya, mengakomodir, mengakomodir semua. Sebab yang sudah diterapkan selama ini itu kadang-kadang memang lebih berhasil, Pak, dibandingkan dengan saat-saat ini. Oke, Bunda. Sekarang mau cepat, mau isi instan. Kalau saya ya dengan jalan bertahap, benar, sedikit. Ya. Oke, Bun. Lanjutnya, Bun. Kira menurut Bunda itu apakah Bunda memiliki jadwal tadi ya, atau misalnya ada ketentuan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda memang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk yang terjadwal itu kalau memang sesuatu masalah itu sudah sering terjadi. Tapi kalau keadaannya mendadak atau spontan, saya langsung menyelesaikannya di tempat. Oke, Bunda. Oke. Lanjutnya, Bunda. Terus adakah seseorang nih atau faktor faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan misalnya? Itu siapa, salah satu rekan guru di antara banyak dan sekian guru itu. Yang pertama yang sangat mendukung itu tenaga operator dan administrasi, juga yang penyusun rencana-rencana anggaran sekolah. Itulah yang membantu segala macam permasalahan. Di samping itu kadang kami kalau memang itu tidak terselesaikan, kami ada komite. Ketua komite kami hadirkan. Oke, jadi kalau misalnya ada berhubungan pendataan langsung ke operator ya. Dan kalau penyelesaian secara pribadi benar-benar kenapa tidak kita melibatkan komite itu menurut Bunda ya. Oke, Bunda. Oke, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang tersebut yang telah kita disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bunda dapati, yang Bunda petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajarannya sebagai kepala sekolah tidak harus istilahnya itu memang menjalin hubungan, mempererat hubungan baik dengan mitra kerja maupun dengan siswa. Soalnya tanpa adanya hubungan komunikasi yang baik, kita atau miskomunikasi itu sangat jauh kan, tidak akan terselesaikan semua masalah baik itu untuk siswa maupun istilahnya kemitraan kepada guru. Kalau saya tidak pernah membiarkan atau mendiamkan suatu masalah. Sebelum itu selesai, saya tidak akan berhenti untuk mencari bagaimana istilahnya supaya bisa hubungan antara kedinasan bisa berjalan, hubungan antara pribadi sesama guru juga, mitra dengan atasan juga bisa. Ya, Bunda, keren sekali Bunda. Insya Allah kalau sudah ada pengalaman seperti itu bagi saya pribadi itu menjadi inspirasi. Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terlebih dahulu saya Winarto ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Bapak pada hari ini langsung dengan Bapak. Oke, yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Pak Subur dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang merupakan bujukan moral? Kasus-kasus yang kami alami di sekolah ini, dan untuk menyelesaikan masalahnya, pertama-tama kami ada laporan dari wali kelas atau pembina OSIS menyampaikan kepada kami bahwa ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan di sekolah ini. Jadi penyelesaian kami yang pertama, yang bersangkutan atau siswa yang mengalami masalah menghadap itu dipanggil Dipanggil orang tuanya dengan yang bersangkutan.
dipanggil pada waktu jam-jam tertentu yang tidak mengganggu pelajaran. Oke Pak. Jadi ada nanti dilema etika tuh berarti memang dia ada yang sama-sama benar gitu Pak ya. Sementara kalau bujukan moral itu ada yang benar dan ada yang salah gitu Pak ya. Nah terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, untuk yang dilema etika tuh Pak. Nah, cara Bapak pengambilan keputusan yang sama-sama benar, yang kita panggil, iya, kita bermusyawarah secara kekeluargaan supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat ya, satu sama yang lain. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak. Langkah-langkahnya, ya, siswa yang bermasalah kita panggil, iya, orang tuanya juga kita panggil, benar, kita temukan dengan masalah-masalah dengan yang orang lain. Oke Pak, oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang Bapak anggap efektif nih pada saat pengambilan keputusan tadi pada kasus-kasus dilema etika, yang paling Bapak anggap efektif bagaimana? Yang paling efektif itu menjadikan teguran-teguran, terutama tiap hari kita mengadakan penyuluhan dengan siswa. Oke, oke Pak, lanjut pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, ada tantangan nih menurut Bapak pada saat pengambilan keputusan. Tantangan yang kami temukan dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama ya, kita macam-macam manusia, karena orang tuanya itu banyak-banyak, pendidikannya juga lain-lain. Jadi ada yang mudah, ada yang agak sulit. Jadi sudah kami sampaikan, tapi akhir-akhirnya siswa bisa menerima, orang tuanya juga bisa menerima. Dengan musyawarah. Oke, musyawarah Pak ya. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak ya pada saat mau penyelesaian kasus nih? Bapak adakan waktu, atau memang Bapak menyelesaikannya dalam bentuk jadwalnya, dalam bentuk prosedurnya yang bagaimana Pak? Apakah langsung diselesaikan di tempat, atau memang nunggu rapat dulu misalnya seperti itu? Penyelesaiannya kalau yang sifatnya istilah pribadi, kita panggil ke sekolah itu di waktu hari berikutnya. Misalnya hari ini kejadian, besok kita panggil. Benar. Berarti langsung kalau ada penyelesaian di tempat ada juga gitu ya? Bisa. Berdasarkan kebutuhan dari masalah tersebut Pak ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan penting dari saya Pak, gini Pak ya. Adakah seseorang nih, sosok ya, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak pada saat pengambilan keputusan? Yang bisa membantu? Iya, bisa membantu. Terutama ada wakil siswaan, pembina OSIS dan wali kelas. Oke. Dan Pak, yang terakhir Pak ya, dari semua percakapan kita pada hari ini, menurut Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik pada saat pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya, mudah-mudahan kejadian yang sudah dilakukan tidak terulang lagi ke depannya, supaya sekolah ini lebih baik lagi. Ada masalah-masalah bisa diselesaikan dengan benar. Musyawarah. Oke Bapak, sepakat kami. Jadi pada saat pengambilan keputusan Bapak ambil intisarinya apapun semuanya musyawarah gitu ya, berdasarkan kekeluargaan dengan rasa kebersamaan. Oke, terima kasih Bapak. Super, demikian pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan, dan insya Allah
apa yang telah Bapak sampaikan bisa kami cerna dan kami tindak lanjuti sebagai junior bagi Bapak nih. Kalau saya pribadi, Terima Bapak kasih. itu senior bagi saya, inspirasi sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak ya. Oke, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak untuk mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Pak Sugeng. Yang pertama Pak, masalah tentang pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana dapat Bapak mengidentifikasi bahwa kasus-kasusnya merupakan dilema etika atau bujukan moral? Istilah apa tadi, dilema etika itu kan ya sebenarnya pertentangan ya antara etika dengan kebenaran. Nah, jadi selama kita masih berpegang pada aturan, pada kebenaran, ya tentunya itulah yang harus kita pegang. Nah, gitu. Iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dilema itu kan bisa bertentangan antara individu dengan masyarakat, ya, atau mungkin antara keadilan dengan rasa kasihan, ya, atau mungkin juga antara program jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, selama kita tadi ya kembali pada aturan yang sudah kita tetapkan pada nilai-nilai kebenaran, tentunya kita masih mengutamakan prinsip itu, ya, terlepas dari mungkin ada rasa kasihan dan sebagainya. ya. Nah, itu harus kita pegang, kita pedoman. Iya. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak, menurut Bapak sendiri langkah-langkah dan prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, tentunya kita panggil ke dua belah pihak ya. Nah, itu untuk mengidentifikasi permasalahannya tadi. Nah, kita lakukan pendekatan mana yang aturan yang sebenarnya, dan itulah kita temukan ya, titik temunya kita terapkan dengan nilai atau aturan yang sebenarnya. Nah, gitu. Oke Pak, jadi Bapak anggap bahwa itu cara yang efektif Pak ya, cara efektif dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini. Oke. Berikutnya Pak, kalau ada tantangannya dalam pengambilan keputusan selama ini, tantangannya seperti apa Pak? Ya, kalau tantangan itu kan keputusan seperti itu, dilema itu kan tentu ada konsekuensi ya. Nah, yang biasanya ya kalau ada pihak yang merasa mungkin dirugikan, ya walaupun dia sebenarnya tahu aturan yang sebenarnya, tentu mengibatkan hubungan yang kurang harmonis dan sebagainya. Tapi dengan pendekatan kita yang sebaik-baiknya, tentunya itu lambat laun akan hilang. Oke. Jadi kami dapati bahwa adanya perubahan sikap Pak ya, yang bersangkutan. Kemudian dalam kesehariannya, apakah Bapak sudah menentukan jadwal, misalnya untuk penyelesaian masalah, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri? Saya tidak pernah memiliki itu. Jadi kapan ada permasalahan ya semakin cepat diselesaikan, ya semakin baik. Nah, gitu. Prinsipnya lebih cepat lebih baik Pak ya, supaya tidak berpanjangan. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak ya, apakah ada nih seseorang atau yang diajak oleh Bapak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, biasanya kalau kami minta pendapat atau saran pada guru-guru yang kami anggap senior, nah gitu. Tapi kalau berkaitan dengan masyarakat, saya akan mengundang ketua komite. Ketua komite ya. Oke Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak. Dari selama ini Bapak kurang lebih sudah 4 tahun di sini dalam pembelajaran mengambil keputusan tadi, apa Pak pembelajaran yang pernah Bapak petik misalnya dari pengalaman Bapak tersebut? Ya, kita harus
hati-hati ya, karena hidup ini sebenarnya adalah pilihan. Iya. Nah gitu, jadi makanya kalau dalam pembelajaran itu adalah decision making ya. Nah itu jadi kita ambil prinsipnya tadi, segala sesuatu keputusan yang sudah kita ambil tentu ada konsekuensinya. Nah kemudian apa yang sudah menjadi keputusan ataupun aturan itu harus kita pegang untuk masa-masa yang berikutnya. Jangan hari ini seperti itu, tapi di lain kemudian keputusannya ataupun aturannya berubah. Oke Pak, demikian Pak wawancara kita pada hari ini. Dan kalau saya secara pribadi, jawaban Bapak insya Allah akan menjadi inspirasi buat saya ke depan. Amin. Dan mudah-mudahan sekolah kita akan semakin baik ke depannya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.